أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حضرة المحترمين jamaah sidang sholat subuh Masjid Al-Ittihad rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita curahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kekuatan zahir dan batin menjalankan aktivitas, dimulai dengan mungkin qiyamul lail tadi yang bangun pagi, dilanjutkan dengan zikir, sholat qobliyah subuh, dilanjutkan dengan subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, dan semoga ini bagian daripada zikir yang sedang berzikir lanjutkan zikirnya sampai nanti waktu daripada waktu terbitnya matahari, nanti melaksanakan daripada sholat 2 rakaat yang mungkin sering bapak-bapak lakukan. Moga-moga semuanya mendapatkan limpahan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ring salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan moga-moga kita termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu hasil yang diperoleh dan merupakan hasil coretan tinta emas daripada karya ilmiah ulama-ulama terdahulu adalah berkaitan dengan penyusunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah syama'il, daripada syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya muncul satu pertanyaan, apa tujuannya sih mempelajari daripada Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tujuannya luar biasa, agar kita semakin mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk fisik, kemudian juga dalam bentuk akhlak, dan diharapkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah benar-benar bisa merupakan satu hal yang sifatnya maksimal. Kita berharap yang demikian. Mohon maaf, itunya apanya? Charger Pak. Nyalain listrik. Ini nyala nggak? Yang merah pencet. Pencet lagi, pencet yang angka 1. Angka 1. Semoga bisa menjadi maksimal kita mempelajari daripada Syama'ilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengambil keilmuan-keilmuan daripada pengetahuan-pengetahuan yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena tidak
mengenal Nabi Muhammad SAW, kemudian lebih mengidolakannya, kemudian lebih mengidolakan daripada makhluk-makhluk lain, ya, manusia-manusia lain yang mungkin malah notabene bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, salah satunya pada hari ini kita mendengar satu informasi, ya. Satu informasi berkaitan dengan, sebagai contoh ini, COVID-19. Ada seorang ustadz yang sangat terkenal di telinga kita, yang beliau ketika mengkolerasikan, mencari dalil-dalil, khususnya dari hadis-hadis Rasulullah, menemukan satu formula, ya, menemukan satu formula yang kata beliau sudah diujikan terhadap orang-orang yang terkena COVID, ya. Kemudian formula itu 100% dalam waktu 3 hari itu berhasil menaikkan imunitas yang luar biasa pada orang-orang yang kena COVID. Mungkin bapak-bapak kenal Ustadz Adi Hidayat. Bahkan sampai beliau sampaikan bahwasanya siapapun yang hendak istilahnya membuktikan, kemudian memformulakan atau apa, silakan, demi untuk kemanusiaan dan tidak mengharap apa-apa. Dan harapan beliau itu cuma satu, mengakui bahwa itu adalah bersumberkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebenarnya harus menjadi sesuatu yang direspon secara positif oleh umat Islam. Karena kan kita kenal satu kalimat, ya, petikan daripada hadis Rasulullah, bahwasannya likulli da'in dawaun, ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kalimat obat dan kalimat sakit ini juga beda-beda, Pak. Kalau dalam hadis ini ada kalimat likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Nah, kalau dalam Al-Quran ada kata sakit itu kalimatnya bukan da'in atau bukan da'un. Masih ingat kita surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Ya, kenapa kau pakai kalimat marad, ya, bukan pakai kalimat daun, padahal sama-sama sakit. Nah, ini kalau diteliti ini sangat bagus ini. Kalau kita mau meneliti itu, kalau umpamanya ditanyakan kepada para alim ulama, kemudian kaitannya dengan masalah penyakit, ternyata kalimat sakit yang artinya daun dan juga marodun itu beda. Kalau daun secara kesimpulan saja, ringkas saja, daun adalah penyakit-penyakit yang bersifat fisik, berkaitan dengan materi fisik manusia. Berarti kalau umpamanya COVID-19 termasuk adalah menyerang fisik, pasti ada dawanya, pasti ada obatnya. Tetapi terkadang ada penyakit-penyakit yang secara fisik tidak terobati, masuknya adalah marad, kaitannya dengan masalah psikis. Apakah ada obatnya? Ada, tapi obatnya bukan lagi, caranya adalah dengan dawa saja. Tapi di situ berperanlah yang namanya syifaun. Ya, syifaun. Ya, syifa ini lebih umum lagi, bukan hanya kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi juga kaitannya yang bersifat psikis. Ini sebagai salah satu contoh di mana sebenarnya kalau kita mengikuti daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Dan dari formula yang diajarkan ternyata sumber-sumber yang diperoleh itu formula herbalnya, salah satunya berasal dari pegunungan Himalaya. Terus ada satu daratan di negeri Arab sana, ada mengatakan buah tin dan sebagainya. Nah, ini moga-moga dengan lebih mencintai kepada Nabi, dengan lebih mencintai kepada syariat Islam, akan semakin Allah tunjukkan kepada kita, ya. Allah semakin tunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh solusi agar bisa mengobati daripada COVID-19. Tapi kalau dikaitkan dengan masalah syifaun,
Berarti imunitas itu yang paling di samping fisik itu adalah masalah qalb. Masalah qalb. Dari qalb akan lari ke akal, dari akal akan menjadikan orang-orang itu nanti lebih lebih sehat di dalam imunnya insyaallah. Kita mulai dari bab pertama berkaitan dengan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'ti qatad wala bisabdi ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah faqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'sin 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Yang artinya adalah bahwasanya Abu Raja Qutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik yang mendengar bahwasanya Anas bin Malik berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perawakannya tidak terlalu tinggi. Sekali lagi, fisik Rasulullah perawakannya tidak terlalu tinggi. Jadi nanti bisa dibayangkan Pak, karena Rasulullah itu nggak bisa digambar secara persis. Bahkan sampai hari ini tidak ada satu ulama pun yang merekomendasikan dan berani di situ menggambar daripada wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang kemudian membuat karikatur, kemudian ada mengidentikan bahwa Rasulullah itu adalah seorang manusia yang bengis, haus darah, terus suka main wanita, itu adalah merupakan pelecehan dan maksiat yang luar biasa, karena menghina daripada manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perawakannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Jadi sedang-sedang saja orangnya. Tidak putih sekali, juga tidak kecoklatan. Rambut beliau itu adalah ikal, tidak terlalu keriting dan tidak terlalu daripada lurus. Rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, tidak lurus banget. Bahasa umumnya ini adalah rambut Rasulullah SAW adalah ikal. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hadis ini ba'atsahullahu ta'ala ala ra'si 40 sanah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah setelah berumur 40 tahun. Kita semuanya paham, Rasulullah diangkat menjadi rasul oleh Allah setelah berumur 40 tahun. Nah, sebelum itu bagaimana? Kita bisa mengikuti di kisah-kisah daripada sirah nabawiyah. Fa aqama bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Makkah beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun. Artinya 10 tahun itu dihitung dari kerasulan beliau, berdakwah selama 10 tahun. Dan 10 tahun itu cara dakwah beliau bervariasi, ada beberapa variasi. Variasi yang pertama adalah ketika beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau juga berdakwah secara terang-terangan. Dan godaan dakwahnya itu luar biasa. Dibully, diboikot, para pengikutnya disiksa dan lain sebagainya. Sehingga dari itu juga menjadi asal muasal perintah untuk melakukan hijrah. Wabil Madinati, dan beliau berdakwah di Madinah selama 13 tahun kurang lebihnya. Nah ini ketika kita bicara masalah hijrah secara fisik, berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memperoleh satu hal yang sifatnya lebih baik. Ataupun di makna yang lain, kadang-kadang ada yang makna lain. Wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si 60 sanah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada usia 6 bulan tahun ya. Pada 60, ada mengatakan ini adalah usianya 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rata bayda. Dan tidak adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban itu sampai kepada 20 daripada helai uban yang berwarna putih. Tapi dalam hadis yang lain, dalam keterangan yang lain, riwayat yang lain nanti dikatakan uban Rasulullah itu tidak lebih dari 40. Kalau dalam riwayat Anas bin Malik ini adalah 20. Dan kalau dalam riwayat yang lain, apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar uban ketika terjadi dialog dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu dikarenakan beliau ya, membaca daripada surat-surat yang menerangkan tentang masalah kiamat, seperti surat An-Naba dan surat-surat yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beruban karena kehebatan daripada makna daripada surat-surat tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara fisik digambarkan sekali lagi bahwa Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, tetapi bisa dikatakan tengah-tengahnya itu adalah ikal ya. Ikal. Kemudian dalam hadis yang kedua, hadatsana Humaid bin Mas'adat al-Basri qala hadatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bitawili wala bil qasir hasanal jism wa kana sya'ruhu laysa bijadin wala sabdin asmarul launi idza masya yatakaffa'u. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki postur tubuh yang sedang. Postur tubuh yang sedang. Jadi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Dan fisiknya hasanal jismi ya. Jisim atau fisik daripada Rasulullah itu adalah bagus. Nah kalau tanya mukanya Rasulullah bagaimana? Rasulullah adalah manusia yang paling tampan di jagat raya. Kalau ada pertanyaan begini, bagaimana ketampanan Rasulullah dibanding dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihis salam? Kalau kita mau bilang, jelas tampan Rasulullah. Cuman bedanya tampannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang memandangnya, karena orang yang memandang daripada kebagusan jisim, daripada yang memandang ketampanan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan timbul syahwat. Tidak akan timbul apa Pak? Syahwat. Tidak ada hawa nafsu yang kemudian membangkitkan daripada syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat. Syahwat itu apa syahwat? Ya, syahwat itu sesuatu keinginan yang condong harus dipenuhi ya. Tapi syahwat itu beda dengan hawa ya. Hawa ya, syahwat itu kan sesuatu yang ada pada setiap orang. Kalau sudah syahwat ini kena hawa, maka akan menjadi hawa nafsu. Menjadi nafsu. Hawa nafsu kemudian dipenuhi menjadi maksiat. Nah bedanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dipandang mukanya, ketika dipandang daripada jisimnya, daripada fisiknya, itu tidak menimbulkan daripada nafsu syahwat, terutama juga bagi para wanita. Enggak terus membayangkan Rasul begini, enggak. Tapi kalau di dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam kita saksikan bahwa wanita-wanita yang memandang ketampanan beliau itu kemudian timbul daripada nafsu syahwat kewanitaannya. Ini tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu laisa bijadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya adalah tidak keriting ya, tidak keriting, dan juga wala sabatin, dan juga tidak lurus ya, ikal. Asmarul launi, warna daripada kulitnya, warna kulitnya itu adalah boleh dikata itu kecoklatan ya. Kecoklatan agak kemerah-merahan. Dan jika beliau idza masya yatakaffa'u, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saya ulangi lagi bahwasanya asmarul launi,
dari kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemerahan. Dan idza masya yatakaffa'u, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka badannya sedikit condong ke depan. Kayak orang turun dari umpamanya bapak-bapak naik ke dataran tinggi kemudian turun, itu kan badannya kayak ke depan begini. Nah itulah gaya jalannya Rasulullah, cenderung sering menunduk, dan kalau jalan itu kayak orang yang turun dari dataran yang tinggi, tidak toleh-toleh. Rasulullah dalam riwayat lain ketika kalau dipanggil, wahai Rasulullah, maka Rasulullah kalau noleh itu bukan hanya kepalanya, bukan begini. Karena adabnya yang tinggi, kalau dipanggil itu seluruh badan itu berpaling, Mbak. Seluruh badannya itu adalah berpaling. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu manusia yang luar biasa, yang moga-moga ini sedikit demi sedikit kita bisa mengikutinya. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Bara Ibnu Azim yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal manqibaini 'azimal jummati ila syahmati udhunaihi al-yusra waliyahullatun hamra ma ra'aitu syai'an qatu ahsana minhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lelaki yang berambut ikal, karena Rasulullah rajulan marbu'an adalah seorang lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang ya. Bahunya bidang. Rasulullah ini ahli gulat, Bapak-bapak. Rasulullah itu ahli bela diri. Bela dirinya gulat, ahli berperang. Jadi bukan model begini, mentang-mentang Nabi yang mukjizatnya paling besar, kemudian apa? Kebal, tahan pukul. Enggak. Sifat kemanusiaannya tetap ada. Maka dikatakan dalam satu syair bahwasanya Muhammadun basyarullah kal basyari. Muhammad itu adalah basyar ya. Basyar itu apa? Basyar itu manusia, pemaknaan manusia secara fisik. Tetapi dikatakan bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tetapi batu yang dimaksud sini Muhammadun basyarullah kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu adalah ya, diibaratkan batu yakut ya, mutiara, yakut mutiara di antara batu-batu yang lain. Jadi meskipun secara fisik beliau adalah basyar, akan tetapi dalam segi keinsannya, keinsaniahnya. Ingat Bapak-bapak, dalam Al-Quran kata manusia itu ada beberapa kalimat. Satu, manusia artinya basyar. Yang kedua, manusia dalam bahasa Arab anas. Dan yang ketiga, manusia dalam bahasa Arabnya insan. Dan ini penempatannya beda-beda. Contoh, di dalam surat apa itu? Surat yang sering imam baca ini At-Tin. Laqad khalaqnal insan. Kenapa enggak laqad khalaqnas? Kenapa enggak laqad khalaqnal basyar? Ada lagi surat namanya surat An-Nas. Kenapa pakai An-Nas? Kenapa enggak begini? Qul a'udzu birabbil insan, malikil insan. Kenapa juga enggak qul a'udzu birabbil basyar? Nah, ini indahnya sebenarnya diteliti. Kenapa kok dalam Al-Qur'an aja kok beda-beda, kayak tadi seperti tadi itu daun wa maradun. Kenapa juga ada basyar, kemudian apa namanya? Anas, kemudian juga ada yang namanya insan. Nah, Nabi Muhammad SAW secara makna fisik, secara makna lahiriah, beliau adalah seorang basyar. Punya fisik layaknya fisik manusia. Tetapi beliau tidak seperti manusia biasa. Beliau berperang, luka, merasakan sakit. Beliau dakwah di Taif, dilempari sampai giginya juga ini sakit. Rasulullah tidak kebal. Kalau Rasulullah mau, nggak usah begitu-begitu, langsung berdoa, tentara malaikat turun. Tetapi enggak. Basyar arti manusia secara fisik,
Anas arti manusia secara sifat sosial, dan insan arti manusia secara sifat menyeluruh, baik lahir maupun batin, zahir maupun ruhani, itu insan. Maka seorang manusia kalau sudah wujudnya sudah insan, itu adalah tertinggi. Apalagi kalau sampai menjadi insan yang gelarnya adalah al-insanul kamil. Ini manusia paling top. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini luar biasa ini al-insan ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang laki-laki yang berambut ikal, berpostur sedang, kemudian bahunya bidang, berambut lebat. Ya, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah lebat sampai cuping telinga, sampai sini telinganya. Dan beliau memakai kain merah. Nah, suatu ketika beliau memakai kain merah, tetapi dalam riwayat lain Rasulullah itu senangnya baju kain yang dipakai adalah putih ya. Satu kali juga riwayat lain mungkin menyatakan beda. Dan kata daripada Al-Bara bin Azib ini berkata bahwasanya aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Belum pernah aku melihat orang yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu hal lagi daripada kehebatan yang luar biasa dari Rasulullah adalah kaitan dengan dirinya, kaitannya dengan nanti insya Allah akan nyampe bau badan. Jadi bau badan Rasulullah itu baunya apa Pak? Wangi, lebih wangi dari minyak yang wangi ya. Bahkan ada sahabat beliau yang menjadikan keringat daripada keringatnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai minyak parfum wangi. Jadi Rasulullah biasa pakai wangi-wangian, juga terkadang tidak pakai, tapi beliau pakai wangi-wangian ataupun tidak, bau badan beliau, keringat beliau amat sangatlah wangi. Dan rambut beliau seperti orang yang baik pakai minyak rambut maupun rambutnya tidak diminyaki, itu seolah-olah kayak orang pakai minyakan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang juga senang menggunakan sisir. Tetapi tidak terlalu sering menggunakan sisir, karena nanti ada sabda mengatakan Rasulullah memakai sisir tidak selalu sisiran, karena di situ ada penafian supaya tidak menyamai hamba-hamba Allah yang beriman, menyamai seperti wanita-wanita pesolek yang setiap saat pegangannya adalah sisir. Sisir itu nanti termasuk dalam hal yang kesunahan biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Termasuk masalah apa? Rasulullah adalah orang yang gemar memakai siwak. Rasulullah itu adalah seorang yang amat gemar memakai siwak. Sekali lagi kata riwayat dari hadis ini bahwa aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih elok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya mahabbahnya tumbuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berwibawa bagi para orang-orang yang biasa berdekatan dengan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang membuat hati-hati para musuhnya ketika melihatnya gentar. Dan sahabat-sahabat Nabi ini yang menakjubkan adalah bahwasanya bahkan penilaian daripada orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi tidak pernah melihat ketaatannya seorang sahabat, seorang pengikut kepada pemimpinnya, kepada yang dia ikuti melebihi daripada ketaatan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa Pak? Karena yang terpatri utamanya adalah keimanan. Apalagi ketika membaca ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, maka tertancap di dalam benak sanubari qalbu ruhani para sahabat itu apa? Bentuk mahabbah, kecintaan, bentuk ketaatan yang pertama adalah kepada Allah dan yang kedua adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan umat-umat yang diidam-idamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW itu siapa? Umat-umat akhir zaman. Yang mengagumkan umat-umat akhir zaman seperti para jamaah ini adalah apa? Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, tidak tahu Nabi itu kayak apa. Tetapi kok apa yang terjadi? Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengaku, di samping sudah berikrar dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, juga mengikuti ajaran-ajarannya. Ini umat luar biasa. Tetapi kita ambil di sini kita ambil satu hal. Kenapa? Jangan dulu berbangga dan merasa cukup dengan mengikrarkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa? Apakah ada umat-umat Nabi Muhammad SAW yang dia di dunia lisannya, mulutnya berbuih-buih mengaku ini umat Nabi Muhammad SAW, tapi nanti di akhirat akan ada hijab? Ada. Siapa salah satunya? Pernah saya sampaikan hadis ketika orang mau nikah biasanya. Ini penghulunya baca hadis. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain seumpamanya apa? Ada pemimpin yang bohong tapi dibenarin, itu juga bisa masuk ranahnya. Maka umat Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah, tidak ada hijab antara dia dengan Rasulullah SAW. Satu umat yang telah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan syahadat ini juga nanti bisa ditanyakan, Pak. Contoh, baca syahadat begini, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa, Pak? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. Bapak-bapak bersaksi. Kapan melihat Allah? Bersaksi kan harus melihat. Berarti artinya apa itu? Jangan dimakan mentah-mentah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. Kalau ditanyakan bersaksinya kapan? Kapan melihat Allah? Ya, bersaksi harus kapan melihat Allah? Kok ngaku-ngaku aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kapan ngelihatnya Allah? Kapan bersaksinya? Ya, kalau bapak-bapak, kalau kita semua baca Quran dulu waktu di Bahrul Hayat, waktu di alam arwah, pernah ditanya sama Allah, alastu birabbikum qalu. Ya, terus mereka pada ngucap, ruh itu termasuk kita ngucap. Apa ucapan kita? Bala syahidna. Satu. Tetapi dalam pemaknaan, sebenarnya kita udah kaji itu kemarin dalam kitab Safinatun Najah. Asyhadu ay a'taqidu. Asyhadu dalam makna, maksudnya adalah aku mengiktikadkan, aku meyakinkan bahwa, mengiktikadi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu begitu. Lah kalau permaknaan ini dikaitkan dengan tadi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Rasulullah SAW sangat, masya Allah, bangga terhadap umat-umat akhir zaman. Tidak pernah kenal beliau, tidak pernah bertemu dengan beliau. Kenal Rasulullah pun katanya. Bahkan untuk mengenal Rasulullah banyak tipuan-tipuan di jalan. Maka ragam bermunculan daripada hadis-hadis yang sifatnya dhaif, bahkan yang palsu. Ini kalau kita nggak hati-hati bisa salah mengenal Rasulullah SAW. Dan yang berbahaya adalah ketika umat Nabi Muhammad SAW itu tidak mengenal Rasul menjadi bahan guyonan.
Satu goyonan yang gampang umpamanya di kalangan kaum muslimin ini apa? Malam Jumat sunnah Rasul. Jadi apalnya sunnah Rasul malam Jumat. Identiknya pikirannya apa? Urusan ranjang. Padahal sunnah Rasul itu bukan itu kaitannya yang harus dimunculkan. Gak usah dibahas itu. Nah, sunnah Rasulnya apa? Baca surat Kahfi, perbanyak baca sholawat dan lain sebagainya. Bukan hanya hal-hal yang seolah-olah Rasulullah itu seorang yang suka berhubungan setiap malam ini dan ini harus ditirukan dengan Masya Allah. Enggak. Dan yang berbahaya lagi adalah ketika orang tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan guyonan. Padahal ayatnya pernah kita bahas di pengajian di sini. Kalau menjadikan ayat-ayat Allah, ya, menjadikan Rasulnya sebagai guyonan, itu hukumannya luar biasa ya Pak ya. Pernah kita bahas itu waktu pelecehan tentang Rasulullah. Rasulullah itu kan anak yang waktu kecil jorok, umbelen, terus nah, gimana sih apalagi namanya anak yatim? Itu pelecehan luar biasa. Termasuk yang muncul sekarang ini, yang sebenarnya lagu itu adalah lagu salut kepada istri Rasulullah, tapi dileceh-lecehkan. Yang lagu judulnya apa itu? Aisyah, ya. Aisyah gini. Kan ada orang-orang yang melecehkan. Oh, ternyata Rasul ini bagaimana? Masa orang usianya sekian nikah atau kawin dengan anak umurnya gini-gini. Kemudian Masya Allah, lebih baik tidak usah. Kalau enggak ini enggak usah. Untung juga saya lagunya enggak hafal. Kalau ingin memuliakan, memuji Rasulullah SAW, perbanyak sholawat, siarkan ajarannya, kemudian pelajari daripada ilmu-ilmu yang kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Moga-moga anugerahkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Moga-moga di dunia ngimpi ketemu Nabi, di akhirat dikumpulkan dengan golongan daripada golongannya Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada hijab. Ya, sekali lagi tidak ada hijab antara kita, tetap diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib qala ma ra'aitu min dhi limatin fi uldin hamra'a asana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibai ba'idu ma ba'inal mankibaini lam yakun bil qasri wala bil tawil. Diceritakan bahwasanya Al-Bara' bin Azib menyatakan, aku tidak pernah melihat seorang di dalam pakaian pakaian merah ya. Aku belum pernah melihat orang-orang yang berambut panjang, berpakaian merah ya, setampan daripada yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul rambutnya sampai cuping telinga, suatu ketika rambut Rasulullah SAW sampai bahu. Jadi Rasulullah rambutnya nggak gondrong sampai bokong ya. Sampai cuping, sampai bahu ya. Terus apa? Kedua bahunya bidang ya. Kedua bahu Rasulullah SAW itu bidang ya. Belum bukan orang yang berperawakan pendek maupun orang yang juga berperawakan daripada perawakan tinggi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis yang juga diceritakan cukup panjang, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang yang tinggi, bukanlah juga orang yang pendek, kepala beliau besar ya. Kepala Nabi Muhammad SAW termasuk jenis kepala besar, jadi bukan orang yang kepalanya ya, peyang kekecilan atau apa, enggak. Kepala Nabi Muhammad SAW itu adalah besar, dan beliau adalah mempunyai tulang-tulang sendi yang juga besar, punya bulu dada yang halus. Kok sampai ketahuan ya Pak bulu dadanya ya? Ya karena suatu ketika para sahabat melihatnya, menceritakannya. Bulu-bulu dadanya Nabi Muhammad SAW itu halus, membujur, ya, membujur tegak, ya. Membujur membujur dari dada sampai ke perut, ya. Ya, kayak Pak Marsono mungkin dadanya, rambutnya. Tapi kayaknya Pak Marsono nggak punya bulu dada kayaknya.
Nah, jika berjalan, beliau berjalan agak tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Ya, Nabi Muhammad SAW itu kalau jalan kayak menurun, berarti jalannya apa? Cepat. Jalannya Nabi Muhammad SAW itu cepat, tidak bahasa kitanya apa namanya? Tidak letoy ya, tidak letoy. Dan kata beliau, belum aku pernah melihat daripada orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Ini karena kekaguman yang amat sangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagian daripada fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya bagaimana beliau punya alis, ya, alis beliau lentik seolah-olah antara alisnya tebal lentik, yang satu dengan yang satu seolah-olah ini mau apa namanya nyambung, tetapi tidak nyambung, tidak nyambung Rasulullah SAW, tapi lentik, ganteng. Hidungnya bagaimana? Hidungnya mancung. Hidungnya adalah mancung. Diceritakan juga bahwasanya wajahnya berseri seperti bulan purnama. Tubuhnya lebih tinggi dari orang yang biasa, yang pendek, dan lebih rendah dari orang yang sangat tinggi. Jadi beliau itu sedang, ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Terus bahwasanya jika rambutnya panjang, beliau akan menyikatnya. Jadi beliau itu gemar ya merawat daripada rambutnya. Jika tidak kadang-kadang diuraikan rambutnya. Terus bagaimana model ya? Bagaimana model rambut Rasulullah ya? Ini kaitannya dengan model-model yang lagi muncul sekarang ini. Karena ada gaya model yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam Islam, itu gaya mencukur, setengah dicukur, setengah dibiarin. Kayak model-model sekarang, Pak. Sini dikerok, ini dikerok, dibiarin jambulnya di tengah, bahkan diikat. Itu menyalahi sunnah. Itu tidak boleh. Dan Rasulullah tidak mencontohkan gaya cukur laki-laki menyerupai gaya cukur perempuan. Dan juga jangan perempuan menyerupai laki-laki. Tasyabuh di situ. Jangan. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kulit Nabi Muhammad SAW itu cerah putih kemerahan. Dahinya luas, bulu matanya lentik panjang. Ya. Kedua keningnya hampir bertemu. Antara kedua keningnya terdapat urat yang akan merah apabila baginda Nabi Muhammad SAW marah. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah marah? Marahnya Nabi itu bukan karena nafsu ya, tapi marahnya Nabi itu berkaitan dengan hal yang sifatnya adalah syariah. Hidungnya bagaimana? Hidung Nabi Muhammad SAW ini adalah mancung bercahaya. Siapa yang tidak memperhatikan secara teliti, maka dia akan mengatakan hidung Nabi itu bengkok. Hidung Nabi itu bengkok kalau nggak diperhatikan secara teliti. Padahal dalam periwayatan dikatakan bahwasanya hidung Nabi Muhammad SAW itu adalah mancung bercahaya. Kemudian bagaimana daripada jenggotnya Nabi Muhammad SAW? Jenggot Nabi Muhammad SAW itu lebat. Jenggot Nabi Muhammad SAW itu lebat. Ini kan kaitannya sunnah-sunnah, Pak. Kalau memang tidak suka jenggotnya lebat, jangan menghina, jangan meremehkan orang yang pengen ngikutin Nabi secara fisik, jenggotnya lebat. Kalau memang nggak mau melihara jenggot lebat ya nggak apa-apa. Tapi jangan menghina orang-orang yang mempunyai jenggot yang lebat, jangan. Sebaliknya, kalau yang jenggotnya lebat, jangan menyepelekan, jangan menghina orang yang tidak punya jenggot. Jangan saling menghina, nggak boleh. Pipinya daripada mulut daripada Nabi Muhammad SAW itu lebar. Jadi mulutnya bukan mulut, tapi mulut beliau termasuk mulut yang lebar. Giginya berjarak, dadanya berbulu halus, lehernya jenjang, cerah bagaikan perak. Jadi kalau keluar keringatnya Nabi Muhammad SAW itu kayak mutiara ya,
kayak apa namanya, ininya mutiara kalau keluar itu. Jadi sampai apa namanya, daripada lehernya Nabi Muhammad SAW yang jenjang itu cerah bagaikan perak. Ya, tubuhnya dikatakan tubuhnya sangat sangat bagus, tegap, perutnya sama rata dengan dadanya. Jadi Rasulullah itu adalah, kalau kita bayangkan, seseorang yang mempunyai tubuh six-pack. Kalau kita kebanyakan bukan six-pack, perutnya maju ke depan, nggak tahu kebanyakan duduk apa kebanyakan makan atau kebanyakan lemak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan adalah orang yang sekali waktu itu menahan lapar, ya, sering menahan lapar. Bahkan diceritakan dari laparnya itu, biar perutnya tetap tertahan laparnya seimbang dengan ya dadanya agar tidak merasakan sakit karena lapar, itu dikasih batu satu. Masih belum ini lagi makanan, kasih 2 sampai 3 tumpukan batu di perut beliau untuk menopang daripada perutnya karena menahan lapar. Pertanyaannya adalah begini, memang Rasulullah kelaparan? Bukan kelaparan, menahan lapar. Karena apa? Tidak setiap waktu di rumah Nabi Muhammad SAW itu ada makanan. Kalau mau ngikuti sunnah Rasul beneran nih, itu janganlah jadi orang yang suka menimbun makanan di rumah. Kalau ada orang minta, kasih. Ada di rumah, malah suatu ketika nggak ada, dipanggil putrinya, wahai Fatimah, adakah makanan untuk dikasihkan? Ada, adanya ini, kasih. Itulah Rasulullah. Tapi umatnya di akhir zaman itu jangankan sampai kelaparan, ya Pak. Kulkasnya kosong saja sudah pusing, dompetnya kosong aja sudah pusing. Itu umatnya di akhir zaman kita ini. Masya Allah, Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Jadi yang ada dalam diri beliau ini manusia yang luar biasa. Pantaslah, ya, sekali lagi pantaslah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia kaya, menikah dengan seorang saudagar. Kalau zaman sekarang konglomerat, Sayyidatuna Khadijatul Kubro, itu kan orang kaya. Tetapi diapakan itu harta yang mungkin kalau nilainya hari ini miliaran atau triliunan, digunakan dalam rangka dakwah Islam. Dan Rasulullah tidak menimbunnya. Pantas kalau Rasulullah mempunyai sahabat yang memiliki keimanannya sampai menginfakkan seluruh harta bendanya. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu orang-orang yang sudah tawakalnya luar biasa, Bapak-bapak. Infakin semuanya dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikatakan manusia yang imannya paling kuat setelah Nabi Muhammad SAW itu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dikatakan dalam satu hadis bahwa dada Sayyidina Abu Bakar ini bergemuruh karena zikrullahnya, karena keimanannya yang luar biasa. Ini manusia-manusia yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW adalah beliau, dan ini sebenarnya bisa kita tiru, Pak. Orang yang suka menahan, ya, bukan menahan dalam arti ya, mengkosongkan perutnya, itu biasanya hawa nafsunya tidak terlalu besar. Maka kita ada istilah saum itu, bijaun juga sebagai tameng juga dalam rangka mengendalikan nafsu yang ada, syahwat hawa-hawa yang ada, syahwat yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah tidak terlalu menjadikan perut kenyang. Karena biasanya kalau orang perutnya kenyang, biasanya sukanya apa? Tidur. Kalau orang banyak tidur, biasanya syahwatnya besar. Syahwat apa? Syahwat syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap dunia, dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika syahwat itu mendorong kepada dominannya nafsu-nafsu yang ada dalam diri, nafsu lawamah, nafsu amarah. Ingat yang timbul adalah apa? Hasud, dengki, hubud dunia, tidak ingat mati, susah untuk berzikrullah.
Itu kemana-mana. Dari faktornya kecil apa? Makanan. Apalagi kalau yang dimakan itu makanan yang tidak halal. Itu kemana-mana lagi, Masya Allah. Sehingga mungkin sekarang apabila kita saksikan, kenapa demikian maksiat merajalela di dunia ini? Kenapa maksiat demikian merajalela di dunia ini? Ya mungkin salah satunya itu karena sudah merajalelanya daripada makanan-makanan yang tidak halal. Sudah makanan yang tidak halal, nggak pakai bismillah, akhirnya terjadi maksiat. Wasilah maksiat yang terjadi apa? Allah ingetin supaya umat-umat ini ingat sama Allah. Ngingetinnya pakai apa Allah? Manusia itu paling gampang diingetin dengan cara disentil. Sentilannya gampang, kasih corona, tik. Lah orang menanggapi corona macam-macam. Oh, ini ulah manusia. Ini mungkin sebagai sentilan dari Allah, tek, supaya ingat Allah. Ada yang bikin. Berarti ini ada maksud supaya kita satu kembali mengingat Allah, dua bertobat kepada Allah, ketiga mengikuti syariatnya Allah. Itu orang beriman nanggapinya harusnya begitu. Tetapi ada yang menanggapi adanya ini malah menyalahkan ini, nyalain pemerintah, nyalain ini, nyalain itu, sebagainya. Sehingga timbul apa? Corona ternyata untuk mengingatkan kepada manusia agak mempan. Mungkin pertanyaannya adalah, mungkinkah nanti Allah kasih yang lebih hebat dari corona? Sangat mungkin. Disentil, banjir bandang, stres. Ternyata biasa-biasa saja. Biasa. Fenomena alam. Mungkin kalau bahasa kitanya, umpamanya bahasa kitanya berandai-andai, Allah, wih, ini orang dikasih begini masih begitu, oh kayaknya ini yang lebih gede dikit apa? Tsunami. Nah, kita sudah di ini kan, kalimat itu kemarin tampil di TV One kan apa? Bahkan bahwa berpotensi laut Jawa bagian selatan akan terjadi tsunami 20 meter. Sampai ditayangkan di TV nasional. Jangan percaya Pak, itu perkiraan ramalan. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kita ini kan punya Allah. Minta sama Allah, jangan ya Allah, selamatkan ya Allah. Kasih hidayah kita semua ya Allah, supaya kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh Nabi Muhammad SAW adalah mempunyai dada yang bidang. Antara perut dan dada daripada Nabi Muhammad SAW itu rata, sispek bahasa kita. Antara dua bahu yang luas ya, antara dua bahu antara dua bahunya luas. Nah, bagian tubuh yang tak berbulu tampak bercahaya. Kalau bagian tubuh yang tidak berbulu bercahaya seperti tadi hidungnya, kemudian lehernya. Di antara dada dan pusarnya terdapat bulu-bulu halus bagaikan barisan ya. Bagaikan barisan. Nah, perut untuk bagian yang sebelah sininya tidak berbulu, tadi ceritakan yang lurus itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, fisik Rasulullah itu tidak ada celah ya. Tidak ada celah sama sekali. Tangan beliau termasuk tangannya yang panjang. Kemudian telapak tangannya itu lebar dan kuat ya. Telapak tangan daripada Rasulullah SAW itu kuat. Terus beliau adalah seseorang yang meskipun telapak tangannya ini adalah kedua telapak kakinya halus hingga tidak melekat air. Artinya apa ya? Ya, beliau mempunyai telapak kaki yang demikian sempurna, ya, demikian sempurna. Ketika berjalan tubuhnya tegap. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW berjalannya tenang ya, dengan langkah yang luas. Nabi Muhammad SAW seolah-olah menuruni daripada ya daratan yang curam atau yang tinggi. Nah, ketika menoleh seluruh badannya ditolehkan, bukan hanya kepalanya tapi badannya ikut menoleh kalau dipanggil. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sering menundukkan pandangannya. Nah, kayak kita pandangan. Karena apa Bapak-bapak? Ternyata Pak, menundukkan pandangan itu penting.
Sekali lagi menundukkan pandangan itu penting, apalagi memandang dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Maka masih ingat kan satu dialog antara Imam Syafi'i dengan seorang umat yang bertanya kepada ke Imam Syafi'i. Kata beliau, "Wahai Imam Syafi'i, dulu waktu aku pertama baru nikah sama istriku kelihatan seksi menggairahkan. Kenapa sekarang istriku tidak menggairahkan lagi, tidak kelihatan seksi lagi?" Dikasih resep sama Imam Syafi'i. Kalau kamu ingin melihat istrimu kembali terlihat seksi dan menggairahkan, bahasa kitanya, tundukkan pandangan matamu. Coba saja 1 bulan. Dan ketika bertemu kembali dengan Imam Syafi'i ditanya, "Bagaimana kamu sekarang melihat istrimu?" "Masya Allah, sekarang saya melihat istri saya sangat cantik, seksi dan menggairahkan." Semangatnya kepada istrinya luar biasa. Gara-gara apa? Menundukkan pandangan. Ternyata apa? Apa yang terjadi? Allah kasih sama orang-orang yang suka menundukkan pandangan itu kenikmatan melihat nikmat Allah yang berpahala, yaitu melihat pasangannya, dalam hal ini istrinya. Sebaliknya barang siapa yang sudah diberikan oleh Allah satu hal yang halal, yang memandangnya saja pahala, memegangnya apalagi, menikmatinya apalagi pahalanya, gedenya luar biasa, tapi matanya masih jelalatan melihat hal-hal yang bukan haknya, dilihat, dinikmati, bahkan berkhayal, berfantasi, berimajinasi dengan hal-hal yang bukan haknya, maka Allah akan cabut daripada anugerah nikmatnya melihat sesuatu yang halal yang diberikan oleh Allah. Jadi doyan haram. Maka ngelihat istrinya tidak lagi cantik, istri saya kok nggak ada apa-apanya dibanding sebelah sono. Karena apa? Matanya terbiasa melihat sesuatu yang haram. Orang yang terbiasa menikmati sesuatu yang haram, maka ia pun akan alergi melihat hal-hal yang sifatnya halal. Orang biasa makan, umpamanya contoh, orang udah terbiasa minum minuman keras, dikasih es marjan, doyan nggak kira-kira? Doyan, tapi enggak. Sama seseorang yang terbiasa matanya mungkin jelalatan, bermaksiat, melihat perempuan-perempuan yang haram dilihat, kemudian ini ketika satu kali pandangan matanya diinikan ke istrinya, nggak nafsu. Sama perempuan juga sebegitu. Makanya kalau kita mengikuti daripada kebiasaan Rasulullah secara fisik, baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sering menundukkan pandangan matanya, memandang ke bawah, dan juga daripada mendongak ke atas daripada begini. Termasuk satu hal yang berbahaya yang ada keterangan mengatakan ketika seorang sholat, kalau tahu itu lebih baik matanya ditusuk, diculek daripada ketika sholat melihat ke atas begini, Pak. Ada kan hadisnya itu. Jadi Rasulullah itu seorang yang lebih suka menundukkan pandangannya ke bawah daripada melihat ke atas begini. Apalagi jelalatan sana sini, enggak. Karena apa? Meskipun kalau kata hukum fikihnya pandangan pertama kan rezeki ya. Rezeki itu pandangan pertama, tapi ketika kalau pandangan pertama muncul sir syahwatnya, itu bagi ulama ahli tasawuf itu sudah dosa. Itu sudah dosa. Maka kalau mengikuti Rasulullah, ya jangan terlalu mengumbar daripada pandangan mata. Dan jangan beralibi. Alibinya begini, saya ngeliat perempuan nggak apa-apa, yang penting saya kan nggak nafsu. Wah, kata siapa? Kan kadang-kadang ada begitu, Pak. Ada orang yang beralasan menghalalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal, tetapi alibinya apa? Kan saya nggak nafsu. Sama nanti seperti orang yang mohon maaf, kenapa wanita muslimah nggak mau pakai jilbab? Kenapa? Yang penting hati saya sudah jilbaban. Nah, nanti lama-lama, kenapa kamu nggak sholat? Yang penting hati saya sudah sholat. Nah, ini ilmu apa ini? Ilmu liberal yang akhirnya apa nanti?
memahami daripada konteks daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW hanya menurut penafsiran daripada nafsunya sendiri. Rasulullah SAW adalah manusia yang senantiasa melihat sesuatu dengan penuh perhatian, dilihat dengan seksama, dilihat dengan seksama. Jadi tidak tidak gerasa gerusu, diperhatikan dengan benar-benar. Apalagi yang kaitannya dengan para sahabatnya. Semasa berjalan dengan para sahabat, baginda Nabi Muhammad SAW akan membiarkan mereka berjalan di hadapan beliau, diamati dari belakang. Setiap kali berjumpa dengan seorang, baginda Nabi Muhammad SAW adalah selalu memulai dengan salam, assalamualaikum. Assalamualaikum hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Tapi pahalanya menurut para ulama lebih banyak pahala mengucapkan daripada pahala menjawab. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulannya adalah bahwasanya dari kesempurnaan yang dimiliki secara fisik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tempatkan juga sebagai hamba-hamba yang bisalah mengikuti Rasulullah, dan ada kesunahan yang mungkin pada hari ini juga perlu kita ikuti, dan insya Allah sebagian sudah bisa mengikuti. Sebagai contoh adalah salah satu sunnah Nabi, diantaranya Nabi itu adalah orang yang gemar bermain panah. Dalam pemaknaan beliau adalah kepada umatnya agar bisa bela diri. Dengar satu kabar tadi malam, Abuya Uci, ulama Banten, hampir hampir dianiaya juga, yang mungkin nanti bahasanya orang gila. Jadi ulama-ulama ataupun para pengikut ulama yang di sini suka ngimami ataupun suka apa, mohon kita semua menjaga kewaspadaan. Dan bela diri itu perlu, ya enggak bagaimana ya, membela diri lah, bukan bela dirinya. Enggak harus bisa silat, tapi yang penting itu zaman sekarang itu perlu, dengan zaman yang penuh fitnah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang ahli bela diri. Gulat iya, perang iya, itulah beliau. Kondisi sekarang bapak-bapak, mau jujur atau enggak, kan kondisinya luar biasa. Satu. Yang kedua, bahwasanya kewaspadaan yang tidak kalah pentingnya adalah maksimalkan doa-doa keselamatan. Doa-doa keselamatan dari corona, keselamatan dari mara bahaya lahir maupun mara bahaya yang bersifat batin, dengan merajalelanya penjahat-penjahat dohir dan juga merajalelanya penjahat-penjahat batin, maraknya dukun santet dan lain sebagainya, maraknya begal dan sebagainya, maraknya penganiayaan terhadap tokoh-tokoh agama Islam dan sebagainya, itu dimaksimalkan. Yang terakhir tadi ajarkan tentunya bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Alaikum bil jamaah. Nah, tetaplah kalian dengan tetap bersatu berjamaah, karena kuatnya umat adalah dengan berjamaah, dan tidak kuatnya umat adalah dengan tercerai-berai. Dan memang modus pencerai-beraian umat sekarang ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang tidak suka kepada kebersatuan umat Islam, luar biasa. Politikus diadu sama politikus, ulama diadu sama ulama, umat diadu sama umat. Silakan diamati, silakan dirasakan apa sebenarnya endingnya, bisa dibaca. Sehingga dari ketidakjelasan ini muncul kesamrambutan di tengah umat, muncul saling mencurigai di tengah umat, yang terjadi sifat suudzon, ghibah, fitnah merajalela. Dan ini adalah bagian dari maksiat. Ketika maksiat ini tidak ada yang rem, tidak ada inisiatif untuk berhenti, yang dikhawatirkan adalah turunnya murka
Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, kepada para pemimpin kita, kepada para ulama kita, taufik hidayah untuk bersatu padu, untuk bersama-sama meninggikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada kelompok-kelompok yang mereka dengan terang-terangan menentang daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi bagian mereka, jangan menjadi orang yang membenarkan mereka, jangan menjadi orang yang menyokong mereka. Keluarlah dari barisan mereka. Kalau tidak mau melakukan perlawanan, minimal diam. Moga-moga Allah berikan kekuatan, keselamatan kepada kita dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana fakihna wa fakih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القدر الأذى يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الإخواننا من المسلمين وانصر المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.